mudah untuk mengambil keputusan ketika orang tua tidak mendukung. Apakah saya harus memberontak dan melawan mereka untuk sebuah panggilan pelayanan? Orang tua saya datang ke kota, tetapi masih dengan keputusan yang sama, bahkan lebih keras lagi menentang saya. Ibu saya berusaha mengambil tiket saya, dan ayah saya bahkan mengancam akan melaporkan ke polisi untuk menangkap saya di pelabuhan jika saya nekat untuk berangkat kuliah ke Jakarta. Saya menangis dan berdoa kepada Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, jika memang ini kehendak-Mu untuk saya berangkat, tolong lembutkanlah hati orang tua saya agar mereka mau mendukung saya." Setelah doa pengutusan malam itu pun, saya belum mendapat restu atau dukungan dari orang tua saya. Padahal besok sore kami sudah harus berangkat. Saya terus menangis dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Keesokan paginya, ayah saya membangunkan kami untuk berdoa. Dalam doanya, dengan jelas dia berkata, "Tuhan, saya minta ampun karena saya sudah dibohongi iblis sehingga saya berusaha menentang anak saya untuk kuliah di Jakarta untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saat ini saya berdoa untuk anak saya yang akan berangkat sore ini." Haleluya, puji Tuhan. Sore itu dengan penuh linangan air mata, mereka mengantarkan kami ke pelabuhan dan melepas kepergian kami. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah melembutkan hati orang tua saya, yang akhirnya mendukung saya, bahkan menjadi pendoa yang setia hingga hari ini. Kami tiba di Jakarta dan mengikuti setiap pembentukan di Setia, Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar, yang tentu saja tidak mudah. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pihak kampus karena walaupun saya tidak bisa membayar uang kuliah dan uang asrama, tetapi masih diizinkan untuk ikut kuliah dan tinggal di asrama. Disinilah awal Tuhan mengajarkan saya untuk beriman kepadanya, untuk kebutuhan kuliah dan kebutuhan-kebutuhan pribadi lainnya. Jika yakin bahwa Tuhan yang memanggil, maka yakinlah juga bahwa Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Di kampus ini jugalah saya mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, mati untuk menebus dosa-dosa saya, telah bangkit sehingga maut sudah dikalahkan, telah naik ke surga dan akan datang kembali. Saya membuka hati saya untuk Tuhan Yesus. Saya memiliki kepastian keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati saya. Setelah lulus kuliah pada tahun 2004, memang kerinduan di hati saya untuk Afrika masih tetap ada. Akan tetapi karena kami memang dibentuk dan dipersiapkan untuk fokus menjangkau yang tak terjangkau di wilayah Indonesia, sehingga saya berdoa, "Tuhan, dimanapun bidang pelayanan akan menempatkan saya percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan dan saya akan taat." Akhirnya saya ditempatkan di sebuah pulau kecil di Batam dan melayani di sana sebagai seorang guru untuk menjangkau suku laut yang ada di sana bersama 3 orang kakak senior saya yang berasal dari alma mater yang sama. Saya menikmati pelayanan selama 3 tahun di Batam dan saya hampir lupa tentang panggilan untuk Afrika. Akan tetapi jika Tuhan yang memanggil, Ia akan menggenapinya. Setelah 3 tahun, para pimpinan yang mengutus kami untuk melayani di Batam mengadakan kursus Kairos khusus untuk kami para guru dan beberapa rekan. Melalui kursus ini, Tuhan kembali mengingatkan saya mengenai Afrika, dan setelah saya mengikuti kursus tersebut, saya menggebu-gebu ingin segera berangkat ke Afrika. Akan tetapi sebenarnya saya tidak mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya berdoa meminta kepada Tuhan untuk mempertemukan saya dengan gereja yang bisa menolong saya untuk mempersiapkan diri agar bisa berangkat ke Afrika. Pimpinan Tuhan itu sempurna. Betapa bersyukurnya saya ketika saya ke Jakarta dan bergabung dengan gereja Paul Ikhtus BDP tahun 2007. Saya baru tahu bahwa ternyata gereja ini memiliki visi dan misi menjadi gereja yang oikumenis dan misioner.
dan sedang mempersiapkan tenaga-tenaga yang akan diutus. Tuhan menjawab doa dan kerinduan hati saya. Di gereja ini, kasih akan jiwa-jiwa semakin bertumbuh. Visi saya semakin dipertajam dan saya mulai mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk tiba di ladang misi. Di gereja ini juga saya bertemu dengan Pak Bambang, akan tetapi awalnya saya sedikit kecewa karena ternyata walaupun dia sungguh-sungguh melayani, tetapi dia belum memiliki beban untuk misi lintas budaya. Ketika saya sampaikan kepadanya mengenai panggilan saya untuk Afrika, dia berkata, di Indonesia masih banyak suku yang belum terjangkau. Mengapa harus ke Afrika? Saya pun berdoa dan dalam doa saya berkata, Tuhan, jika memang dia pasangan hidup saya, maka berikanlah kepadanya visi yang sama dengan saya. Pada suatu hari, dia datang kepada saya dan berkata, dengan atau tanpa kamu, saya akan berangkat ke Afrika. Puji Tuhan, saya melihat hal itu sebagai konfirmasi dari Tuhan. Saya bersyukur karena pada akhirnya dia mendapatkan panggilan untuk ke Afrika bukan karena saya, tetapi karena Tuhan sendiri yang berbicara kepadanya. Haleluya.